Nah, selamat datang di AR Otomotif. Dalam video kali ini kita akan mereview unit dari Ford lagi. Ini merupakan Ford Everest, tapi ini Ford Everest yang trend. Well, kita bahas lagi unit Ford Everest ini, tapi ini Ford Everest yang tipe trend, Bu. Kalau yang kemarin itu kan kita review yang tipe titanium, tapi ini untuk yang trend. Untuk yang trend dan titanium itu bedanya ada beberapa yang signifikan sekali, karena yang titanium itu 4x4, kalau ini 4x2. Jadi ini cuman two wheel drive aja. Nah, tapi sebagian besar dari aksesoris dan detailing eksteriornya ataupun interiornya sedikit banyaknya banyak yang sama. Ya, untuk tampilan depan, samping, dan juga belakang ya antara trend dan titanium tidak begitu signifikan perbedaannya. Hanya saja mungkin dari sisi velg beda bentuk, terus kemudian aksesorisnya tidak begitu banyak ya. Tapi ya ini merupakan Ford Everest yang trend 4x2. Bayangin aja semua tampilan depannya ini nyaris sama dengan yang titanium. Hanya saja mobil ini belum dilengkapi dengan sensor parkir di depan. Jadi kalau yang titanium itu sensor parkir depan belakang, kalau yang ini hanya di belakang aja. Selain itu yang paling signifikan adalah dari sisi mesinnya. Kalau yang tipe trend dia itu mengusung mesin 2200 cc turbo diesel yang menghasilkan tenaga sekitar 160 PS di RPM 3200 dan 385 Nm untuk torsinya di RPM 2500, dan semua tenaga tersebut disalurkan ke dua roda belakang menggunakan transmisi otomatis 6 percepatan. Nah, ngomong-ngomong desain mobil ini ya memang sama dengan yang tipe titanium, dari model grillnya, kemudian lampu-lampuannya ini juga sudah disematkan dengan LED proyektor dan ada DRL-nya di pinggir-pinggirannya, kemudian tulisan Everest di atas ini, kemudian diffusernya yang sama seperti yang titanium berwarna silver yang membuat tampilannya lebih gagah, dan sudah disematkan juga fog lamp. Nah, ngomong-ngomong soal dimensi, mobil ini itu panjangnya hampir 5 meter ya, sekitar 4,9 meteran lah ya. Kemudian lebarnya 1,8, tingginya juga 1,8. Ngomong-ngomong juga, gua video kali ini ada di Ford AK Mampang. Jadi kalian kalau mau lihat-lihat mobil di sini atau mau tanya-tanya harga, tanya-tanya spesifikasi lengkap, atau nanya-nanya yang mobil-mobil lainnya, Anda bisa menghubungi Mas Nawa, nomornya ada di bawah sini. Ya, kalau di bawah sini nggak ada, kalian bisa cek langsung di deskripsi, di situ ada. Nah, kalau dari samping yang paling terlihat itu adalah velgnya. Untuk selainnya itu nyari sama dari pembatas kaca ini, kemudian spion yang berwarna krom dan ada lampu sen di spionnya. Kemudian di sini berwarna krom-kroman juga, ada footstepnya yang bawahnya itu berwarna silver, kemudian handle-nya juga sudah krom, dan yang beda itu velgnya yang gue bilang tadi. Velgnya ini dia berukuran 18 inch, kalau yang titanium itu 20 inch. Tapi ukuran bannya sama, 265/60. Untuk selebihnya perbedaannya tidak begitu signifikan. Rail roof juga sama semua sih. Nah, ini tampilan belakang dari Ford Everest Trend, dan perbedaannya sama yang titanium tuh. Kalau yang itu titanium, ini yang trend. Bedanya cuma ada di tulisan titaniumnya. Kalau yang ini tidak ada tulisan trendnya, jadi kosong. Ini kosong. Kalau yang titanium kan sini titanium, sini 4-wheel drive ya. Tapi kalau yang ini kosong, kemudian tulisan Everest masih sama, kaca sudah ada defoggernya sama, spoiler yang sudah terintegrasi sama stop lamp, wiper yang bergerak 180 derajat, kemudian kamera mundur sudah disematkan, dan ada 4 buah sensor parkir di belakang sini. Kemudian diffusernya yang membuat tampilannya gagah banget, berwarna silver ini, dan ada lampu fog lamp belakangnya di diffusernya situ. Nah, untuk membuka bagasinya itu kita bisa menggunakan tuas yang ada di sini nih. Dia sudah elektrik,
Tapi yang ini kayaknya nggak bisa tendangan deh, karena dari tadi gue giniin nggak bisa keluar. Dan kita juga bisa buka bagasinya pakai kunci, ataupun sebaliknya buat tutupnya pakai kunci juga bisa. Bukan kunci sih, pakai remote. Oke, kita coba buka. Nah, ini tampilan bagasinya dari Ford Everest yang tren ini. Sebetulnya bentuknya sama-sama aja sama yang titanium, cuman ada beberapa hal yang berbeda dari yang titanium. Yang berbeda itu adalah buat melipat bangku belakangnya. Kalau yang titanium itu dia bisa menggunakan elektrik up and down-nya, tapi kalau yang tren ini dia menggunakan manual karena ada tuasnya di belakang sini. Kita tarik untuk kita lipat bangkunya, dan bagasi yang kita dapatkan bisa sangat luas sekali. Untuk selebihnya di bawah lantainya ini sama seperti yang titanium, dia ada tempat penyimpanan toolkit dan juga ada kompartemen buat kita naruh sepatu di bawah situ. Dan sebelah sini juga sama, ada tempat penyimpanan, dan power outletnya juga sama ada di belakang sini. Untuk nutup bagasinya kalian tidak perlu repot-repot narik karena ada tombolnya di pojokan sini. Jadi kita bisa pencet tombol ini, kemudian dia nutup secara otomatis. Nah, buat ke belakang sih sama sih seperti yang titanium. Jadi ini ada handle-nya di pojokan bangkunya sini. Kita tarik, kemudian bangku ini kita dorong ke depan sampai mentok untuk kita masuk ke bangku belakangnya. Oke, duduk di bangku paling belakang dari Ford Everest, dan duduk di sini sih kalau buat orang dewasa kurang nyaman ya. Tapi headrest-nya tuh enak banget karena dia nggak ngeganjel walaupun diturunin gitu ya. Dan sama seperti yang titanium, di sebelah kanannya tuh ada gundukan gitu buat di kakinya, jadi agak kurang nyaman. Terus legroomnya ya lumayan ada, headroomnya lumayan ada. Nah, yang kita dapat di belakang sini itu adalah cup holder 2 biji kanan kiri. Kalau kalian mau ngecas di bangku belakang ini, kalian bisa pakai power outlet yang di bagasi tadi. Nah, di sini kita dapat asupan AC dari lubang yang ada di atas kepala sini. Dan kalau untuk orang dewasa, menurut gua di sini 2 orang nyamannya. 3 orang cukup, cuman nggak recommended karena 2 orang aja. Bukan karena 2 orang ya, karena duduknya agak kurang nyaman buat orang dewasa. Nah, ini duduk di tengah dari Ford Everest, dan di dalam sini tuh nuansanya beach ya. Terang banget di dalam sini, jadi ya agak lumayan. Cuman ini headrestnya agak ngeganjel. Jadi harus gua naikin buat orang yang berukuran tubuh kayak gua, jadi agak ngeganggu sedikit sih. Tapi kalau udah dinaikin dikit, udah nyaman banget duduk di sini. Bangkunya tuh sudah bisa diatur adjustable, maju mundur sama recliningnya, dan itu manual. Kemudian door panelnya dia menggunakan bahan plastik keras, dan handle-nya ini dia warna coklat-coklat gitu ya. Dan ada door lock-nya di sini. Kemudian buat narik pintunya ini dia berwarna silver. Dan yang kena kulit kita itu di pintu ini dia berbahan empuk-empukan yang ada jajanan asli di pinggirnya. Dan yang di temboknya sini dia juga di door trimnya sini juga dia ada empuk-empukan juga. Kemudian power window udah standar di mobil ini, dan ada cup holder dan tempat penyimpanan set pocketnya di pintunya situ. Kemudian seperti kalian lihat, headroomnya lega banget, legroomnya lega. Jadi kalau kita duduk di belakang sini sih nyaman sih. Yang tidak ada di sini tapi ada di titanium adalah colokan. Colokannya hilang. Jadi di tengah sini kita dapat power outlet 12 volt doang, sama buat ngatur AC ini. Kipas AC di belakang konsol box ini. Kalau yang titanium itu dia ada colokan listrik langsung ya. Kemudian di belakang tempat duduk pengemudi depan sama penumpang depan tuh dia ada kantongnya. Oh iya, kalau duduk di tengah sini kita berdua, kita bisa dapat armrest di sini. Dan kalau ini kita pencet, itu akan muncul 2 buah cup holder. Jadi buat para bos bisa naruh kopi-kopinya di dalam sini. Oh iya, berbeda lagi. Yang paling signifikan berbeda dengan titanium adalah di yang tipe tren ini dia tidak ada sunroof dan panoramic roof. Jadi atasnya ini dia ya ditutup, nggak ada sunroofnya.
Dan ini ada lampu bacanya ya. Udah itu aja di tengah sini. Oh ya, asupan AC ya ini bulat-bulatan sama seperti yang titanium untuk pengaturannya di belakang konsol cockpit. Nah, duduk di depan Ford Everest Trend, nuansanya sih lebih terang ya daripada yang titanium. Ya karena titanium yang kita review kemarin bangkunya tuh warnanya coklat, kalau yang ini warnanya peach, jadi tampilannya terang banget di sini. Dan kita bahas satu persatu yang ada di mobil ini dan kira-kira ada beda apa aja sama yang titanium. Yang pertama, bahan dashboardnya ini menggunakan bahan empuk-empukan yang ada jahitan aslinya. Ya sudah mobil seharga ini harusnya ya memang seperti itu. Nah kemudian di tengahnya ini dia ada entertain sistemnya, dia sama seperti yang titanium menggunakan LED 8 inch dan dia dibalut sama warna silver nih. Kalau nggak salah yang titanium itu dia berwarna clear black piano ya, yang dibalutnya, yang membalutnya tuh. Kalau yang ini warnanya silver. Kemudian di bawahnya sama seperti yang titanium, dia ada panel AC sama buat ngatur head unitnya. Kemudian di bawahnya lagi itu ada tempat penyimpanan yang ada USB slotnya. Ada USB slot lagi di atas sini, di atasnya. Dan power outlet 12 volt juga disematkan juga sama seperti yang di titanium. Kemudian di belakang tempat penyimpanan atau di depan persneling itu, kalau yang di titanium ada untuk menyetel mode berkendara sama tombol-tombolan. Kalau di sini tombolannya cuman stability control dan buat mode berkendaranya ini berubah jadi cup holder. Tapi kalau buat cup holder ini kekecilan, ini hand sanitizer holder ya. Kemudian persnelingnya sama otomatis, cuman bedanya yang titanium itu 10 speed, kalau yang ini dia 6 speed, dan sama ada cup holder 2 biji dan hand rem yang masih menggunakan otot dan armrest yang empuk nih, dan ini juga berfungsi untuk konsol box yang tempat penyimpanannya tuh lumayan besar dan sama seperti yang titanium. Kemudian di sini tuh dia ada warna silver gitu, kalau titanium tuh glossy ya. Dan ada tulisan Everest-nya kalau yang titanium, kalau yang ini nggak ada, polos. Tempat penyimpanan tertutup di sini sama, yang ada lampunya dia dan ada kompartemen tangganya. Kemudian instrumen clusternya sama seperti yang titanium. Kemudian setirnya dia menggunakan bahan empuk-empukan dan ada jahit-jahitan di dalamnya ya. Coba jahit-jahitan aslinya ini dia benangnya warnanya peach gitu ya, pasti keren. Dan kalau yang titanium itu dia dikelilingi sama clear black piano gitu ya, yang glossy-glossy gitu. Kalau ini dock. Dan tetap ada tombol-tombolan, sebelah kiri buat entertain system, sebelah kanan buat MID dan cruise control. Nah sebelah kanannya lagi ada electric mirror yang dia tuh sudah otomatis retract dan ada penyetelan lampu. Udah lengkap banget ya, nyaris-nyaris sama kayak yang titanium. Kemudian ada tombol buat buka sama nutup bagasi belakang. Kita ke door panelnya. Door panelnya sama seperti di tengah, dia menggunakan bahan plastik keras dan ada silver-silveran ini yang mengelilingi handle pintunya. Kemudian sama seperti di belakang, yang kena tangan kita tuh kena empuk-empukan ya, mau di door trim atau di bawahnya sini dia empuk-empukan. Dan ada power window 4 titik yang otomatis di pengemudi depan aja. Kemudian di bawahnya tuh dia ada cup holder, bottle holder, dan tempat penyimpanan side pocket. Di mobil ini untuk penyetelan kursinya itu sudah lengkap karena dia ada reclining maju mundur dan high adjusternya. Sayangnya kalau yang Trend ini dia masih manual, kalau yang titanium dia udah elektrik. Nah selain itu perbedaannya oke, ini spion tengah yang sudah Dynamic View otomatis. Kemudian ini ada tempat penyimpanan kacamata sama, dan tombol-tombolan lampu baca di sini. Nggak ada buat buka sunroofnya karena nggak ada sunroof. Well, itu tadi review kami tentang Ford Everest tipe yang Trend ini. Ya memang ada beberapa perbedaan dan beberapa downgrade daripada Ford Everest yang Trend ini, tapi ya dengan harganya yang cukup lumayan. Bagaimana pendapat kalian tentang Ford Everest Trend ini? Silahkan komen di kolom komentar. Oke, gue ingetin lagi jangan lupa untuk like, komen, dan share semua video kami ke sosial media Anda.
Dan buat kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe dan aktifkan tombol loncengnya. Bersama gua Anwar, sampai jumpa di video selanjutnya dan salam motor.